Oke teman-teman, balik lagi di video gua. Nah, jadi hari ini gue pengen lanjut lagi untuk ngebahas CRUD JavaScript ya. Yang kemarin baru sampai part 1 dan kita baru ngebuat struktur dari si websitenya, itu masih HTML ya. Dan di video kali ini gue pengen ngelanjutin untuk yang part 2, itu nanti kita ngebahas style.css nya ya, untuk stylingnya ya. Oke, jadi kalau kita lihat kita open with live server di sini. Nah, sini kan masih belum ini ya, belum ada stylingnya ya. Nah, nanti kita akan coba itu. Kemudian nanti kalau misalkan sempet juga kita langsung ngebuatin untuk yang JavaScript-nya langsung ya, mungkin setengah ya, ntar dilanjut lagi di part 3 gitu, karena agak lumayan panjang untuk styling di CSS-nya gitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini kita kan sudah buat ya untuk style sheet-nya, itu propnya style.css. Nah, berarti kita akan buat di sini filenya itu namanya style.css. Nah, oke, jadi nanti kita akan ngoding untuk styling tampilan si websitenya itu di sini tuh ya. Oke, yang pertama kita akan ngebuat dulu selektor ya. Kita langsung ngoding lah ya. Kita kasih marginnya jadi 0, kemudian paddingnya jadi 0. Nah, teman-teman bisa langsung ikutin aja ya. Sini box sizingnya kita kasih border box, kemudian font family-nya itu kita kasih inter ini ya. Nah, nanti kalau misalkan nggak ada, kita bisa pakai backupan sans serif tuh. Oke, udah. Nah, jadi selektor ini fungsinya untuk menerapkan gaya ke semua si elemennya. Jadi kita coba open with live server. Nah, jadi nanti semua elemen ini kita atur gitu ya. Jadi awalnya gitu kita buat dulu kita styling dulu global selector ya namanya. Itu pakai bintang tuh ya. Nah, kemudian marginnya kita kasih 0, padding kita kasih 0, box sizingnya kita kasih border box, kemudian font family-nya itu inter dan sans serif untuk font cadangan tuh ya. Oke, terus kita balik lagi di sini. Nah, kemudian kita akan ngebuat body ya. Sorry. Nah, kita kasih background colornya di sini itu warnanya itu light gray ya. Nah, jadi kita kasih pagar di sini F5 nih ya. Kemudian kita kasih height-nya di sini jadi 100 VH. Kemudian di sini display kita kasih flex. Kemudian alik itemsnya kita kasih ke tengah posisinya ya. Jadi nanti si ini posisinya itu nanti akan ada di tengah gitu ya. Kemudian kita kasih justify contentnya itu juga center. Kalau kita save, kita coba cek. Nah, udah posisinya udah ada di tengah. Kemudian kita akan ngebuat si kontainernya ya. Nah, ini kontainernya di sini ya. Nah, kita akan buat ini. Nah, kita kasih titik kontainer. Kenapa? Karena posisinya dia di sini kelas ya. Jadi kalau kelas itu perlu dikasih titik ya. Oke. Kemudian kita kasih width ya di sini. Jadi 1000 pixel ya. 1000 pixel, dan backgroundnya kita kasih warna putih. Border radiusnya kita kasih 20 px pixel ya.
kemudian overflow. Nah, kita kasih hidden. Oke. Kasih displaynya di sini itu flex. Nah, kemudian kita kasih box shadow. Situ 0, 10 px, kemudian 30 px, kemudian RGBA. Nah, teman-teman bisa ikutin aja di sini ya. RGBA-nya kita atur jadi 0. Di sini kita kasih 0. Kemudian di sini kita kasih 0. Nah, yang di sini kita kasih 0.1. Nah, jadi warnanya dia agak kehitam-hitaman ini ya. Nah, oke, kalau udah kita save, kalau kita lihat di sini, oke, udah ya. Nah, border radiusnya kita kasih 20 pixel, dia agak panjang jadinya. Kemudian ada warna hitamnya ini ya, box shadow-nya dari yang bawah ini. Oke, kita akan ngebuat styling untuk si left panel ini ya. Nah, ini kan kelas juga ya, berarti kita bisa kasih di sini titik left panel, disesuaikan dengan namanya. Oke, kemudian kita kasih width di sini, widthnya itu 35%. Kemudian kita kasih background pagar 1A 73 E8. Oke, kemudian kita kasih padding di sini 40 pixel. Kemudian kita kasih displaynya jadi flex. Kemudian flex decoration direction, situ kita kasih kolom. Kemudian positionnya itu relatif. Oke, kalau kita save, oke, sudah ada warna biru ya, itu dari backgroundnya tadi ya. Kemudian paddingnya di bagian left panel tuh kita kasih 40 pixel ya. Oke, kita akan ngebuat si logonya ini, posisinya ada di pojok kiri atas ya di layar. Kemudian illustrationnya itu ntar posisinya ada di tengah-tengah tuh ya. Oke, kita kasih di sini logo. Ini disesuaikan dengan ini ya, yang di ALT-nya ini. Nah, sorry, yang di kelasnya ini. Nah, nanti kita buat juga nanti illustrationnya di sini. Oke, berarti kita kasih titik logo. Oke, nah kita kasih margin bottom ya, itu 40 pixel. 40 pixel. Margin bottom itu memberikan jarak vertikal, jadi jaraknya dikasih vertikalnya 40 pixel tuh ya. Nah, kemudian kita buat lagi di sini untuk logo image. Oke, nah height-nya itu kita kasih 30 pixel. Kemudian kita buat illustration. Oke, nah itu nanti kita kasih flex di sini. Kemudian kita kasih 1, kemudian displaynya kita kasih flex. Kemudian alik itemnya itu posisinya ada di tengah. Kemudian justify kontennya juga itu berada di tengah. Oke, kalau kita save di sini, kita lihat lagi. Nah, posisinya udah di sini ya. Nah, jadi si logo image itu height-nya kita kasih 30 pixel, itu mengatur tinggi gambar di dalam logo menjadi 30 pixel ya. Nah, kalau kita lihat lagi di codingan di sini ya, di indeks di sini. Nah, ini ya yang logo ini ya. Jadi ntar dibuatnya 30 pixel ukurannya. Oke, itu.
Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini kita buat illustration untuk image-nya. Nah, kita atur ya. Kalau tadi kan logo image, sekarang illustration image-nya. Kita kasih max width-nya itu jadi 100%. Kemudian height-nya itu auto. Nah, max width-nya kenapa 100%? Itu untuk membatasi lebar maksimum ya dari si gambar itu ya, agar tidak melebihi lebar dari elemen induknya. Elemen induknya itu yang warna biru ini tuh ya. Jadi dia nggak keluar dari si jarak antara si background atau border yang berwarna biru ini tuh. Oke, kalau udah, kita akan ngebuat si right panelnya. Tadi kan left panelnya udah ya, kemudian kelas logo, kelas illustrationnya, karena cuman ada gambar di bagian panel di sebelah kiri, kemudian di panel sebelah kanannya agak lumayan banyak ya. Oke, nah, kita buat di sini right panel, kita kasih width-nya itu 65%, padding-nya jadi 40 pixel, kemudian background-nya kita kasih warna putih ya. Jadi kita kasih warna background-nya itu warna putih, birunya itu hanya untuk yang di bagian left panelnya aja tuh, ya. Oke, kemudian kalau udah, kita akan ngebuat kelas untuk si form container ya tuh ya. Kita buat sini form strip container, kita kasih max width-nya itu jadi 600 pixel, kemudian marginnya di sini kita kasih 0, kemudian kita kasih auto. Nah, oke, kalau kita save, nah ini ya posisinya ya. Oke, kemudian kita akan ngebuat si H1 untuk si manajemen ini ya. Nah, ingat H1 ini bukan kelas, berarti dia tinggal kita buat di sini H1. Oke, nah kita kasih font size-nya, ukuran dari si fontnya itu 24 pixel, kemudian font weight-nya kita buat 600. Nah, jadi font weight ini untuk ngasih ketebalan ya, weight itu tebal, dari teksnya semi bold, tebal. Oke, kita kasih color di sini, kemudian kita kasih 333. Nah, jadi warnanya agak kecoklatan gitu. Kemudian kita kasih margin bottom 30 pixel. Oke, kalau kita save, kita cek, nah udah ada jaraknya dengan ukuran fontnya ini jadi 24 pixel dengan ketebalan dari hurufnya itu 600 ya. Oke, kemudian kalau sudah, kita akan ngebuat untuk si input grupnya. Nah ini ya, untuk input grupnya ya. Nah jadi ini yang kelas yang ada input grupnya itu ntar kita styling tuh. Oke, kita akan ngebuat grup untuk si inputnya ya, grup input, grup untuk si input ya, kemudian input grup untuk si select. Nah, jadi kita cek di sini, ini ya yang inputnya ya. Nah, satu, kemudian di sini satu, dan yang select itu yang ini drop down ini ya. Oke, jadi kita buat di sini input group, kemudian kita kasih input, koma, kita masukin lagi di sini input group select. Oke, kita buat lagi di sini width jadi 100%, padding jadi 12 pixel, kemudian bordernya
kita kasih 1 pixel solid, kemudian kita kasih warnanya itu agak keputih-putihan. Oke, kemudian kita kasih border radiusnya itu sekitaran 8 pixel. Kemudian ukuran dari fontnya itu sekitar 14 pixel. Nah, kemudian kita kasih transition itu jadi border color 0,3 second. Oke. Nah, udah ya. Kalau kita save, kita cek, oke, udah agak ngelebar ya. Nah, jadi nanti jadi dia mengatur untuk si bagian si menu inputnya ini yang bagian selectnya tadi ya. Kenapa kita buatnya 2 tadi. Nah, kita kasih bordernya itu jadi agak warna hitam-hitaman tuh ya. Kemudian ukuran fontnya itu jadi 14 pixel. Oke, kemudian kita akan ngebuat untuk fokusnya. Jadi pada saat diklik salah satu ya dari nama lengkap, kelas atau total tabungan, nah itu ada kita kasih outline, kemudian kita kasih border colornya. Nah, itu jadi warna biru ya. Pada saat elemennya itu difokuskan. Jadi pada saat difokuskan itu seperti ini. Pada saat diklik itu nanti border colornya itu jadi berubah warna biru. Oke, kita buat di sini input group lagi. Di sini kita buat input, kita kasih titik 2 fokus, koma titik input group untuk selectnya. Kemudian kita kasih fokus, kurung kurawal, kita kasih outline jadi non di sini. Kemudian border colornya itu jadi kita kasih 1A7AE8. Nah, ini ya. Oke, jadi si outline ini untuk menghapus outline bawaan ya, bawaan browser tadi kan saat elemen si input dan si selectnya difokuskan itu kan tadi warnanya hitam, jadi akan berubah jadi warna biru ini gitu ya. Oke. Oke, kemudian kita akan ngebuat tombol ini ya, tambah siswa ini nanti itu kita atur ya, berarti BTN ya. Kalau di indeksnya kita cek di sini itu untuk yang BTN, kelasnya BTN ya, kita ambil kelasnya gitu ya. Oke, kalau itu berarti kita buat di sini BTN. Oke, kemudian kita kasih width di sini itu jadi 100%. Kemudian paddingnya kita kasih 12 pixel. Backgroundnya kita kasih warna biru. Oke. Kemudian colornya kita kasih warna white. Oke. Nah, jadi apa sih bedanya background sama color? Jadi background tuh warna dari si bagian yang ada di warna abu-abu ini ya. Nah, untuk colornya itu nanti warna tulisannya itu jadi warna putih tuh ya, bedanya ya. Oke, kemudian kita kasih bordernya jadi non, kemudian kita kasih radius jadi 8 pixel, kemudian font size nya jadi 14, kemudian ketebalannya kita atur jadi 400. Oke, 500 ya, 400 boleh, 500 boleh. Oke, nah pada saat diarahkan ke tombol, nah kursor itu jadi berubah jadi pointer ya, pointer. Oke, kemudian kita kasih transisinya jadi
background strip color 0.3 second. Kemudian kita kasih bottomnya, margin bottomnya jadi 10 pixel. Oke, kalau kita save, kita cek lagi di sini. Oke ya. Nah, pada saat kursor diarahkan ke tombol ini, maka akan berubah jadi pointer. Tuh. Kita akan ngebuat si BTN hovernya. Jadi pada saat tombolnya itu kita arahin ke sini, kursor kita ya, kursor kita diarahin ke sini, kita akan kasih warna lagi di sini, ya kan? Oke. Berarti di sini kita buat BTN, oke. Kemudian kita kasih hover. Nah, kita kurung kurawal, kita kasih background. Itu jadi pagar 15 ya. Nah, jadi warna hitam. Berarti 57 sorry. B 0. Oke. Nah, jadi tombolnya itu pada saat hover itu, pada saat kursor diarahkan ke tombolnya itu warna birunya itu agak semakin tebal gitu ya. Oke, kemudian kita buat di sini untuk BTN titik secondary. BTN secondary itu yang mana? Oke, jadi kita masuk dulu di indeks ya. Nah, BTN yang secondary itu adalah pada saat ada tombol batal ya. Ini ya. Dia akan muncul pada saat nanti datanya itu bisa mau diinputkan gitu ya. Nah, itu. Nah, kita buat di sini backgroundnya jadi F5 ya. Oke, kemudian kita kasih color di sini. Jadi warnanya agak kehitaman. Kemudian kita kasih border. Jadi 1 pixel. Kita kasih solid. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita buat lagi langsung di sini untuk hovernya. Oke, kita buat di sini backgroundnya jadi oke 5E. Kita save ya. Oke, udah ya. Nah, tombol batalnya itu nanti munculnya ya. Pada saat ini bisa diinputkan, nanti akan muncul tombol batalnya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan ngatur dulu yang bagian bawahnya ini untuk si table, gitu ya. Oke, kita buat di sini table. Kemudian width di sini kita buat jadi 100%. Kemudian kita kasih border collapse. Oke, kemudian kita buat di sini collapse. Kita kasih margin topnya, bagian atasnya itu 20 pixel jaraknya. Oke. Udah. Kalau kita save, kita cek. Nah, udah ada ya. Jarak di sini itu 20 pixel. Tuh. Oke, kemudian kita akan membuat untuk TH dan TD-nya. Sini kita kasih padding jadi 12 pixel. Kemudian text line-nya itu jadi posisinya ada di sebelah kiri ya. Kemudian kita kasih border bottom 1 pixel solid. Oke. Nah, dan kita buat lagi di sini untuk TH-nya khusus.
kita kasih background colornya jadi seperti ini, kemudian kita kasih ketebalan hurufnya itu sekitar 600. Oke, nah seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan ngebuat untuk si action buttonnya. Nah, action button ini nanti untuk di bagian yang si aksinya ya. Nanti kita taruh di sini ya untuk menampilkan datanya di sini ya. Tuh, nanti ada di codingan untuk JavaScript-nya. Tuh. Oke, kita kasih action button di sini. Kita kasih display-nya flex, kemudian kita kasih gap jadi 10 pixel. Nah, jadi si gap ini tuh memberikan jarak sebesar 10 pixel di antara tombol dalam kelompok. Jadi nanti ada tombol edit dan hapus ya, nanti itu dikasih jarak sekitaran 10 pixel antara kedua tombol itu. Oke, kemudian kita kasih action di sini button. Nah, kita buat lagi button di sini. Kita kasih paddingnya itu jadi 6 pixel dan 12 pixel. Nah, 6 pixel kemudian 12 pixel, 6 pixel di bagian atas dan bawah, 12 pixel lagi di sisi kiri dan sebelah kanan tuh ya. Oke, kemudian kita buat ukurannya itu jadi 12 pixel. Oke, kita save. Nah, nanti kalau kita ngoding di JavaScript ya, nah, itu nanti akan datanya akan tampil. Nah, untuk styling CSS-nya udah selesai sampai sini ya. Tuh. Jadi nanti kita akan ngebuat fungsi untuk supaya nama lengkap, kemudian kelas ini ketika di input ya, contoh di sini. Nah, kemudian kita masukin kelasnya pada saat diklik tombol tambah siswa. Nah, itu kita nanti pakai fungsi JavaScript tuh ya. Kita buat create, read, update, dan delete nya. Ketika ini ditambah, diklik akan muncul di bagian sini ya, tabel yang ada di sini. Oke, itu aja dulu, sekian, nanti kita lanjut di part 3 nya.